warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Marni dari Prodi Pendidikan Geografi Semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu tugas media pembelajaran geografi. Dan pada konsep wilayah dan tata ruang ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep wilayah dan tata ruang itu sendiri. Yang kedua yaitu pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang ketiga perencanaan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang keempat permasalahan dalam penerapan tata ruang. Masuk yang kedua. Konsep wilayah dan tata ruang, wilayah dan perwilayahan. Kira-kira sama nggak sih artinya perwilayahan dan wilayah? Apa sih perbedaan antara wilayah dan perwilayahan? Jadi kita bahas yang pertama yaitu mengenai perwilayahan. Perwilayahan itu mengacu pada suatu proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu dan untuk tujuan tertentu, contohnya merataan pembangunan. Selanjutnya yaitu wilayah. Nah, apa sih wilayah itu? Jadi, wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan berdasarkan aspek administratif dan fungsionalnya. Nah, ini contoh wilayah Indonesia. Next. Yang ketiga, pembagian wilayah berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya itu wilayah itu dibagi kepada tiga. Yang pertama itu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Nah, apa sih perbedaan dari tiga fungsi wilayah ini? Mari kita cek satu-satu ya. Pertama yaitu wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki ciri atau atribut yang seragam atau homogen. Terkadang wilayah formal disebut juga dengan wilayah uniform atau wilayah yang seragam. Contohnya ada wilayah perkotaan, hutan, dan pedesaan. Next, wilayah fungsional. Nah, apa sih wilayah fungsional? Wilayah fungsional adalah wilayah yang berdasarkan interaksi atau keterkaitan komponen-komponennya. Contohnya wilayah Jabodetabek, di mana kota-kota tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, namun memiliki satu wilayah fungsional, di mana kota-kota ini menjadi pusat perhubungan antar daerah ini. Di kota Tangerang Selatan, kota Depok, Bogor, kota Jakarta, kemudian ada kota Bekasi. Nah, mereka tuh memiliki hubungannya itu karena fungsionalnya ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga itu wilayah berdasarkan vernakular. Adalah wilayah berdasarkan pemikiran seseorang terhadap suatu wilayah. Contohnya kota Bandung terkenal dengan kota Kembang, kemudian kota Pekalongan yang terkenal dengan kota Batik. Kemudian ada lagi kota Bogor yang terkenal dengan kota hujan. Nah, kalau kota Pekanbaru itu dikenal dengan kota Madani. Seperti itu. Jadi dia itu berdasarkan pemikiran sebagian orang. Oke, next. Yang keempat
tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang atau wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi kebayang ya apa itu tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang di Indonesia dilakukan berdasarkan 5 klasifikasi tata ruang. Yang pertama yaitu berdasarkan sistem. Sistem ini maksud di sini adalah sistem wilayah yang sistem internal perkotaan seperti contohnya sistem wilayah metropolitan Jabodetabek. Oke, yang kedua yaitu wilayah berdasarkan fungsi utama kawasan. Fungsi utama ini dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu buat kegiatan perlindungan atau pelestarian budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan kawasan budidaya yang kegiatannya itu dibudidayakan, contohnya ini pariwisata, itu salah satu tempat pariwisata yang ada di daerah Kampar. Terus ada hutan, terus ada pertanian. Nah, ini salah satu kawasan yang dibudidayakan. Lanjut. Nah, kemudian ada wilayah administratif. Ya, kalau berdasarkan wilayah administratif di Indonesia adalah penataan ruang nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Contohnya penata ruang nasional seperti penata ruang jaringan antar negara. Next. Kegiatan kawasan. Kegiatan kawasan ini dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, di mana pada kawasan perkotaan kegiatan utamanya bukan pertanian, namun adalah kegiatan utamanya itu yang ada di kota itu orang-orang itu perkantoran. Nah, kemudian untuk kegiatan utama di pedesaan yaitu pertanian dan pengolahannya. Keempat, nilai strategis kawasan. Nilai strategis kawasan ini dibagi menjadi kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jadi nilai wilayah ini berdasarkan letak strategis dari wilayah tersebut. Yang kelima yaitu permasalahan tata ruang Indonesia. Nah, apa sih permasalahan tata ruang yang ada di Indonesia? Salah satu masalah tata ruang yang ada di Indonesia itu saat ini tuh meningkatnya jumlah populasi dan berkurangnya tingkat lahan tanah yang ada di Indonesia. Contohnya saja, dulu di suatu desa memiliki sekitar 80% itu lahan pertanian. Namun setelah banyaknya populasi manusia meningkat dan pada tahun sekarang populasi tanah itu atau lahan pertanian itu hanya 20%. Nah, ini membuktikan permasalahan tata ruang di Indonesia itu menyebabkan berkurangnya luas tanah yang ada di Indonesia. Apa sih dijadikan oleh manusia? Bisa untuk mall, membangun rumah, buat toko-toko, dan lain sebagainya. Nah, demikian dulu penjelasan saya tentang permasalahan wilayah dan tata ruang. Sepertinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.